Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan tentang studi kelayakan bisnis ide usaha resort research. Yang pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kevin Ramadhani dengan NIM belakang 011 dan rekan saya Muhammad Rama Arsiladin dengan NIM belakang 008 dan Rifki Ariat Mizan dengan NIM belakang 010. Lalu ada Hasbi Ardiansah dengan NIM belakang 013. Lalu ada Muhammad Nizal Ali dengan NIM belakang 015 dan Ardo Prasetyo Nugroho dengan NIM belakang 017. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan tentang apa itu latar belakang yang akan kita ambil, yaitu dari Resolve. Yaitu pertama, pemilihan Resolve House sebagai ide bisnis didasarkan pada peluang strategis di sektor kuliner, cemilan yang tidak pernah surut peminatnya. Inovasi utama yang ditawarkan adalah pengembangan risol mayo tradisional menjadi produk fusion premium dengan kulit yang lebih renyah serta isian berkualitas tinggi seperti sosis, telur, dan saus mayones yang melimpah. Lokasi usaha yang dipilih berada di kawasan Jalan Jawa, Sumbersari, Jember, yang sangat dekat dengan pusat aktivitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, sehingga memberikan akses langsung ke target pasar utama dengan bahan baku yang mudah didapat di pasar lokal dan harga yang terjangkau bagi kantong mahasiswa. Resolution dirancang untuk meminimalkan resiko kerugian namun tetap memberikan margin keuntungan yang menjanjikan bagi para pelaku UMKM muda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisah sukses dan manfaat bisnis. Yang pertama yaitu kisah suksesnya, yaitu atau inspirasi. Dalam merancang strategi bisnis, kami mengambil inspirasi dari kesuksesan merek lokal Jember seperti Risol Mayo Mama Sel. Merek tersebut berhasil meraih popularitas luas melalui penggunaan isian premium yang melimpah dan memanfaatkan media sosial yang efektif hingga menjadi viral. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa produk risol yang memiliki ciri khas unik dapat diterima dengan sangat baik oleh pasar dan memiliki daya saing tinggi. Baik, selanjutnya ada financial benefit dan social benefit. Yang pertama financial benefit, yaitu ada profitabilitas yang stabil, mendapatkan margin laba sebesar 2.400 per unit yang diproyeksi mampu menghasilkan laba bersih bulanan hingga jutaan rupiah. Lalu yang kedua ada kelayakan investasi jangka panjang, memiliki nilai NPV positif kurang lebih 139,997 rupiah. Yang ketiga, pengembalian modal cepat. Estimasi modal awal dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan. Lalu selanjutnya yaitu adalah financial benefit dan social benefit. Social benefit yang kita maksud adalah manfaat sosial, yaitu penciptaan lapangan kerja, yaitu dengan membantu mengurangi angka pengangguran lokal dengan membuka peluang kerja pada bagian produksi, pengemasan, dan pemasaran. Lalu yang kedua tentang manfaatnya yaitu adalah pemberdayaan ekonomi daerah, seperti mendukung kesejahteraan pedagang lokal di Jember dengan memprioritaskan pembelian bahan baku dari pasar tradisional. Yang ketiga yaitu menyediakan produk berkualitas, menghadirkan cemilan inovasi yang higienis dan bergizi dengan harga yang tepat dan terjangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, tren masa lalu. Risol didominasi varian tradisional berisi sayuran, ayam, dan bihun. Kondisi saat ini, munculnya inovasi rasa seperti risol mayo, mozzarella, dan coklat lumayan meningkatkan permintaan secara signifikan, didukung oleh tren media sosial dan layanan pesan antar online. Selanjutnya, proyeksi masa depan. Penjualan diprediksi meningkat 10-15% per tahun karena tingginya minat konsumen muda terhadap makanan praktis dan kekinian.
Dan terakhir, potensi pertumbuhan pasar makanan siap saji di Indonesia secara umum mencapai 8,2% per tahun. Next. Selanjutnya, permintaan masa kini. Peningkatan tren kuliner modern menjadi kenaikan permintaan yang signifikan terhadap produk jajanan yang modern dan praktis di sektor UMKM kuliner. Dukungan penjualan online. Permintaan didorong oleh maraknya sistem penjualan daring serta layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Pertumbuhan industri. Menurut laporan statistika 2024, pasar makanan siap saji di Indonesia tumbuh sebesar 8,2% per tahun, yang menjadi peluang besar bagi produk risol rumah. Inovasi produk. Konsumen saat ini lebih tertarik pada varian rasa baru yang inovatif seperti risol madu, mozzarella, dan coklat gourmet dibandingkan varian tradisional. Next. Selanjutnya, permintaan masa lalu. Bentuk tradisional. Pada periode ini risol masih Next. Selanjutnya, permintaan masa depan. Prediksi peningkatan. Permintaan diprediksi akan terus meningkat secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan populasi konsumen muda. Perubahan kebiasaan konsumsi. Adanya tren masyarakat yang semakin menyukai pola konsumsi makanan praktis dan cepat saji menjadi peluang utama bagi risol khusus. Proyeksi penjualan. Melalui kombinasi inovasi rasa dan strategi pemasaran digital yang tepat, penjualan diproyeksikan dapat meningkat sebesar 10-15% per tahunnya. Keunggulan kompetitif. Fokus pada kualitas bahan dan variasi menu modern akan menjaga loyalitas konsumen di masa depan. Next. Market share dan market space. Bisa dilihat di gambar diagram pangsa pasar tahun pertama, resolusi 5% dan pesaing pasar luas 95%. Jika kita melihat di diagram pangsa pasar ini, pada tahap awal operasional Resolusius menargetkan penetrasi pasar sebesar 5 hingga 5% di wilayah strategis seperti area kampus dan sekolah. Selanjutnya, peluang pasar atau marketplace. 35% target usia 15-35 tahun, pelajar, mahasiswa, pekerja muda. 65% populasi lainnya. Diagram ini menunjukkan betapa besarnya peluang atau market space yang kita miliki dari total populasi produktif di wilayah kita terhadap 35% yang berada pada rentang usia 15 hingga 35 tahun. Mereka adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang secara aktif mencari jajanan kekinian. Selanjutnya, strategi produk dan harga. Strategi produk yakni inovasi harian menawarkan rasa modern, mozzarella, smoked beef, coklat lumer untuk membedakan dengan risol tradisional. Kualitas dan kemasan menggunakan bahan baku pilihan dan kemasan yang higienis serta menarik untuk menjaga citra merek. Yang selanjutnya ada strategi harga. Harga satuan 6.000 untuk varian mozzarella, 5.500 untuk coklat, 6.500 smoked beef. Sedangkan paket 5, misalkan paket 5 risol seharga 22.500 memberikan nilai lebih kepada konsumen. Yang ketiga, penetrasi pasar. Harga promo 5.000 untuk semua varian selama 2 minggu pertama sebagai strategi perkenalan. Selanjutnya, strategi promosi dan distribusi. Strategi promosi yang pertama ada pemanfaatan media sosial, mengoptimalkan platform Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk menjangkau target pasar anak muda. Yang kedua ada program promo menarik, menerapkan sistem beli 5 gratis 1 dan memberikan potongan harga khusus untuk pelanggan baru. Yang ketiga ada pemasaran influencer, menjalin kolaborasi dengan influencer kuliner lokal untuk meningkatkan visibilitas produk. Dan selanjutnya ada strategi distribusi, penjualan multi channel, melayani penjualan langsung di rumah seperti melalui platform dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Sistem kemitraan, mengembangkan jaringan melalui sistem reseller dan titip jual di kantin-kantin atau toko online. Yang
ketiga, lokasi strategis beroperasi di area Jalan Kalimasan yang padat aktivitas mahasiswa dan jalan kaki. Selanjutnya, penjelasan HDP Risolisius. Berikut rincian biaya produksi untuk 1 biji risol lumer varian keju. Yang pertama ada komponen biaya, kulit risol, keju mozzarella, mayones, bumbu dan bahan lainnya dengan total bahan 2.500. Sedangkan kemasan, tenaga kerja dan overhead total semuanya yakni 3.600. Penetapan harga jual dengan metode markup dan margin, kami menggunakan markup 50% untuk mendapatkan keuntungan yang wajar dan tetap kompetitif. Harga jual HPP per 1 margin yang diinginkan sama dengan 3.600 per 1 dikurangi 0,50 dengan mendapatkan hasil 7.200. Namun melihat harga pasar harga 7.200 ini terlalu tinggi, maka kami menyesuaikan dengan markup 40% harga jual 3.600 per 1 kurangi 0,40 sama dengan 6.000. Jadi harga jual per biji 6.000 ini sudah termasuk dengan keuntungan. Yang selanjutnya ada struktur harga berdasarkan varian, seperti ada yang gambar ini. Selanjutnya strategi paket harga dan promosi bisa dilihat seperti tampilan di layar ini. Analisa BEP dan rekomendasi harga strategis. Next. Selanjutnya aspek teknik dan teknologi, rencana bangunan dan lingkungan usaha. Lokasi usaha berada di Jalan Kalimasan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, tepat di depan Alfamaret Kalimasan. Alasan pemilihan lokasi ini karena dekat kampus dengan salah satunya dengan Universitas Muhammadiyah Jember, berada di area padat penduduk dan kos mahasiswa, aksesibilitas tinggi dan mudah dijangkau oleh transportasi daring. Selanjutnya konsep bangunan menggunakan ruko dengan pembagian area yang efisien, area depan stand penjualan, display produk dan area tunggu pelanggan, area belakang dapur produksi yang bersih, ruang penyimpanan bahan baku dan fasilitas sanitasi. Untuk area lokasi seperti ini, kondisi desain di lokasi usaha seperti yang ada di gambar, dan ini contoh dari produk kami. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu peralatan dan teknologi yang digunakan. Untuk peralatannya yaitu yang pertama wajan dan kompor gas, yang kedua yaitu wipes manual, yang ketiga yaitu teflon atau pen datar, yang keempat baskom stainless, yang kelima freezer, yang keenam pisau dan terenan, yang ketujuh saringan minyak, yang kedelapan wadah kemasan yaitu PVC atau plastic food grade, yang kesembilan alat timbang digital, yang kesepuluh yaitu kompor listrik portable. Selanjutnya itu tahapan proses produksi risolisius. Yang pertama yaitu persiapkan bahan dan peralatan, yaitu menimbang bahan baku seperti tepung, keju mozzarella, coklat, smoked beef, dan lain-lain menggunakan timbangan digital agar rasa konsisten. Yang kedua yaitu pembuatan kulit risol, yaitu mencampurkan adonan tepung hingga halus lalu dipanaskan tipis-tipis di atas teflon untuk menghasilkan kulit yang lembut dan elastis. Yang ketiga yaitu pembuatan isian atau pembentukan. Jadi bahan isian dipotong sesuai ukuran, diletakkan di atas kulit, lalu dilipat dan digulung dengan rapi. Yang keempat yaitu pelapisan atau panir, yaitu risol dicelupkan di kekocokan telur dan dibaluri tepung panir untuk tekstur renyah. Yang kelima yaitu penggorengan atau penyajian, digoreng dengan teknik deep fry hingga kuning keemasan, ditiriskan lalu dikemas dalam wadah food grade dengan stiker dan logo. Selanjutnya yaitu inovasi teknologi dan pengembangan produk. Yang pertama yaitu inovasi teknologi, menggunakan mesin vacuum sealer untuk produk frozen food.
agar daya simpan lebih lama tanpa bahan pengawet. Selanjutnya itu pengembangan produk, eksplorasi rasa baru secara berkala, contohnya risol betai, risol carbonara, atau varian manis seperti matcha. Selanjutnya yaitu aspek organisasi dan manajemen. Untuk struktur organisasi menggunakan struktur yang sederhana dan fungsional agar komunikasi berjalan dengan lancar. Yaitu yang pertama, pimpinan usaha atau owner bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengawasan seluruh operasional. Yang kedua, manajer operasional atau produksi mengatur jadwal kerja, stok bahan baku, dan menjamin standar kualitas produk. Tiga, itu manajer pemasaran, fokus pada konten media sosial, promosi, dan hubungan dengan konsumen. Yang keempat, yaitu manajer keuangan, mencatat arus kas seperti pemasukan dan pengeluaran, serta menyusun laporan keuntungan bulanan. Next. Berikut untuk aspek organisasi dan manajemen. Untuk pemilik atau owner yaitu Ardo Prasetyo Nugroho, keputusan strategis dan mengelola keuangan. Dan selanjutnya itu bagian produksi seperti Rama Arsyil Abdim. Bagian pengawasan dan quality control yaitu Rifki Ari Abizal. Untuk bagian pemasaran media sosial yaitu Kelvin Ramadhani. Untuk bagian penjualan atau administrasi yaitu Muhammad Rizal Ali dan Asbi Ardiansyah. Selanjutnya sistem manajemen dan operasional risol issues. Yang pertama, manajemen produksi, stok, SOP produksi, tim management digital, kontrol HBP. Yang kedua, quality control. Pertama, cek per batch, suhu goreng stabil, kebersihan area. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Pertama, konten medsos, promo, and influencer lokal. Yang selanjutnya, manajemen penjualan, online dan offline, pantau stok, display, rekap harian. Selanjutnya, administrasi dan keuangan, pembukuan rutin, audit laba, manajemen suplai. Next, analisis kebutuhan sumber daya. Yang pertama, pemilik agar menambah fokus kontrol dan strategi, kompetensi manajemen keuangan dan pemahaman alur produksi. Yang kedua, bagian produksi yaitu mengatur hasil beban pekerjaan kurang lebih 60%. Kompetensi menguasai teknik memasak, higienitas dan kecepatan kerja. Selanjutnya, pengemasan yaitu Rifki Arnizal, beban kerja 20 sampai 25%. Kompetensial, teliti, rapi, paham standar, layak konsumsi. Selanjutnya, bagian pemasaran yaitu Kelvin Ramadhani, beban kerja 15 sampai 20%. Kreatif, membuat konten, menguasai media sosial. Selanjutnya, penjualan, realisasi monetisasi dan Hasbi, kompetensian ramah dan teliti dan mampu mencatat transaksi. Penyajian manajemen 5 tahun ke depan. Tahun pertama, penguatan penggunaan fondasi, penetapan SOP, stabilitas HPP dan kualitas. Tahun kedua, penulisan kapasitas, tambahan alat dan freezer, promosi digital, kerjasama perbaba excellent. Tahun ketiga, explaining produk dan distribulan, variasi premium dan jumbo, paket frozen, titip jual market, skema kemitraan. Tahun keempat, ekspansi lokasi. Pertama, kedua bus tambahan, delivery internal dan SOP cabang. Tahun kelima, probabilitasi dan skala besar, badan hukum, tim manajerial, software manajemen, kerjasama event. Aspek ekonomi dan keuangan, estimasi kebutuhan modal awal. Yang pertama, untuk peralatan dan bahan-bahan,
total modal peralatan yaitu 2.970. Next. Modal awal bahan baku totalnya di 1.035.000. Model pengemasan dan branding perlengkapan total pengemasan dan branding yaitu 160. Kebutuhan operasional seperti sewa toko, ruko, transportasi listrik di total 5.550. Rekapitulasi total modal awal peralatan di 2.900, modal bahan baku 7.35, pengemasan branding di 160, operasi awal 5.550, dan total modal awal yaitu 9.750 per bulan. Kesimpulan, dengan modal sekitar 9.700.000, usaha Risolisius dapat mulai beroperasi secara efektif mencakup seluruh kebutuhan produksi, branding, hingga sewa lokasi. Selanjutnya yaitu biaya operasional bulanan, biaya tetap atau fixed cost, biaya yang dikeluarkan secara rutin setiap bulan tanpa bergantung pada volume produksi untuk komponen dan biaya seperti di layar. Next. Biaya variabel atau variable cost, asumsi rata-rata produksi 55 biji per hari atau 1.650 biji per bulan dengan HPP Rp3.600 per biji. Untuk komponen rumus estimasi total bisa dilihat di layar. Total biaya operasional bulanan, gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel untuk menjalankan usaha. Untuk kategori total biaya, jenis biaya dan jumlah bisa dilihat di layar. Estimasi pendapatan dan laba bersih. Analisis ini menggunakan 3 skenario penjualan untuk menentukan titik aman operasional Risolisius dengan asumsi harga jual 6.000 per piece. Catatan, pendapatan sangat sensitif terhadap volume penjualan harian karena margin per produk yang tetap. Laba faktor sebelum biaya operasional, asumsi laba per biji sama dengan Rp6.000 dikurangi 3.600 HPP sama dengan Rp2.400 per piece. Laba bersih setelah biaya operasional atau biaya operasional bulanan sebesar 8.390.000. Untuk skenario pendapatan total biaya laba rugi bersih bisa dilihat tabel di layar. Untuk kesimpulan strategis, yang pertama titik impas atau break even. Penjualan 40 piece per hari belum cukup untuk menutup biaya operasional bulanan. Yang kedua, target aman. Usaha mulai menghasilkan keuntungan nyata pada skenario sedang 55 piece per hari dengan laba bersih sekitar 1,5 juta per bulan. Yang ketiga, potensi maksimal pada skenario tinggi 70 piece per hari, keuntungan meningkat drastis hingga 4,2 juta per bulan. Analisis singkat yang pertama, penjualan kurang lebih 55 risol per hari, usaha menghasilkan laba bersih. Kemudian yang kedua, pada penjualan 40 risol per hari, usaha merugi sesuai dengan perhitungan BEP 834 piece per bulan dalam dokumen. Yang ketiga, target aman untuk profit minimal 60 risol per hari. Proyeksi keuangan 5 tahun ke depan. Proyeksi ini berdasarkan pada asumsi pertumbuhan penjualan sebesar 10% per tahun dan kenaikan biaya operasional sebesar 5% per tahun. Pada tahun keempat dilakukan ekspansi penambahan unit penjualan. Untuk tahun penjualan, harga jual, pendapatan per bulan, dan pendapatan per tahun bisa dilihat data di layar. Tahun keempat penjualan naik 20%, ekspansi bot, dan harga jual disesuaikan menjadi Rp6.500. Proyeksi biaya operasional 5 tahun. Untuk data tahun 4 biaya naik karena tambahan tenaga kerja, sewa bot, dan gas listrik.
Proyeksi laba kotor 5 tahun dengan rumus laba kotor sama dengan pendapatan tahun dikurangi total HBP. Proyeksi laba bersih 5 tahun dengan rumus laba bersih sama dengan pendapatan tahunan dikurangi biaya operasional tahunan. Selanjutnya yaitu grafik tren keuangan atau ringkasan pertumbuhan laba bersih per tahun. Yang pertama 1 tahun 18,1 juta, kemudian yang kedua tahun kedua 25 juta, dan tahun ketiga 32,7 juta, tahun keempat 61,5 juta, melonjak karena ekspansi. Kemudian yang tahun kelima 74,1 juta. Usaha menunjukkan pertumbuhan laba yang kuat terutama setelah ekspansi operasional pada tahun keempat. Analisis kelayakan usaha, analisis kelayakan finansial digunakan untuk menentukan apakah usaha resilisius layak dijalankan berdasarkan arus kas. Analisis kelayakan usaha, analisis kelayakan finansial digunakan untuk menentukan apakah usaha resilisius layak dijalankan berdasarkan arus kas selama 5 tahun. Data yang digunakan berasal dari yang pertama yaitu modal awal sebesar Rp9.715.000, kemudian yang kedua laba bersih tahunan dengan hasil proyeksi tahun pertama sebesar Rp18.120.000, tahun kedua Rp24.966.000, tahun ketiga Rp32.712.000, tahun keempat Rp61.500.000, dan tahun kelima Rp74.130.000. Yang ketiga, tingkat diskonto atau diskon rate 10% standar UMKM. Selanjutnya net present value. NPV menunjukkan selisih nilai sekarang dari kas masuk selama 5 tahun dikurangi modal awal. Dengan perhitungan NPV bisa dilihat data di layar dengan total PV arus kas masuk sebesar Rp149.712.000, modal awal sebesar Rp9.715.000, NPV Rp149.712.000 dikurangi Rp9.715.000 menghasilkan sebesar dengan keuntungan Rp139.997.000. Hasil NPV sangat positif. Interpretasi usaha sangat layak secara finansial karena nilai sekarang dari keuntungan jauh melebihi modal awal. Internal rate of return IRR adalah tingkat pengembalian investasi aktual dari usaha ini karena arus kas meningkat terutama pada tahun keempat dan kelima. IRR menjadi sangat tinggi. Kemudian metode estimasi cepat IRR dengan rumus sebagai berikut. Namun karena NPV pada 10% sudah melebihi 139 juta yang sangat besar, IRR diperkirakan 100%. Estimasi realistis berdasarkan pola arus kas IRR berada pada kisaran 120% sampai 150%. Interpretasi usaha resilisius menghasilkan tingkat keuntungan tahunan jauh di atas bunga bank, inflasi atau return investasi umum UMKM. Payback period menghitung waktu yang diperlukan untuk menutup modal awal sebesar Rp9.715.000, keuntungan tahunan pertama sebesar Rp18.120.000 yaitu modal awal kembali dalam 1 tahun. Payback period kurang dari 12 bulan, tepatnya modal kembali pada bulan ke-7 sampai ke-8. Interpretasi usaha memiliki risiko rendah dan perputaran modal sangat cepat, sangat menguntungkan untuk usaha kuliner skala kecil. Kesimpulan analisis kelayakan usaha berdasarkan seluruh perhitungan NPV, IRR, dan payback period. Dengan NPV
139.997.000, sangat layak IRR 120-150%, jauh di atas standar UMKM. Payback period kurang dari 1 tahun, sangat cepat. Maka usaha Risolisius dinyatakan sangat dijalankan dengan alasan yang pertama, perputaran kas cepat dan modal kembali dalam waktu singkat. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan stabil. Yang ketiga, risiko rendah karena produk makanan ringan. Yang keempat, laba bersih meningkatkan setiap tahun. Yang kelima, cash flow sangat positif. Dari materi UMKM yang disampaikan, disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis komprehensif dari berbagai aspek, usaha Risolisius dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Dari aspek pasar, produk Risol Lumer memiliki peluang besar karena permintaan makanan ringan modern yang terus meningkat di kalangan pelajar dan pekerja muda, didukung oleh lokasi strategis dan tren kuliner kekinian. Rekomendasi berdasarkan analisis kelayakan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk pengembangan usaha Risolisius. Yang pertama, usaha ini perlu memaksimalkan pemasaran digital melalui media sosial dan strategi endorsement untuk menjangkau segmen pasar anak muda secara lebih luas. Selanjutnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara sistematis dengan pencatatan harian yang rapi guna memudahkan evaluasi biaya dan alokasi modal pengembangan untuk jangka menengah dan panjang. Risolisius disarankan melakukan ekspansi titik penjualan dan membuka tambahan sesuai proyeksi manajemen, bahkan mempertimbangkan modal kemitraan sederhana jika kapasitas SDM telah mencukupi. Baik, selanjutnya adalah lampiran, yaitu ini adalah foto dari testimoni dari konsumen kami dari produk Risolisius. Lalu yang selanjutnya adalah ini adalah logbook dari kinerja kita, yaitu dari pertemuan 1 yaitu di 3 Desember 2025, yaitu kami sedang melaksanakan diskusi untuk membahas proposal SKB tersebut secara menyeluruh. Lalu di tanggal 11 Desember yaitu pertemuan kedua, kita langsung melakukan pertemuan kedua, yaitu difokuskan pada penjelasan tahapan yang akan dilakukan dalam melaksanakan SKB tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.